Dan betul, jadi semua kita tarik di satu biro, kemudian dalam biro itu kan jadi gede gitu ya, jadi masing-masing kawasan itu terkontrol sama biro gitu. Di mana ada apa, misalnya peneliti Puslit Geoteknologi Bandung, dia minta mau bikin seminar, minta liputan, udah Mas Bandung, jadi kita nggak berangkat yang dari Jakarta gitu, Mas Bandung yang handle, rilis tetap ke kami gitu, tetap ke saya gitu. Enak kan gitu? Enak. Jadi kalau misalnya ada apa, udah gitu di mana ya? Pokok oke, bisa. Gitu. Di mana ya itu Cibinong, oke susah. Gitu. Jadi udah level atau secara dari putus-putusnya, saya sebagai kepala bagian humas itu berkoordinasi sifatnya dengan para manajer. Karena manajer ada di bawah kepala biro langsung. Gitu. Tapi bukan berarti saya nggak bisa minta tolong gitu ya. Jadi itu masalah komunikasi organisasi sih sebenarnya. Bagaimana saya yang sebenarnya bukan atasan mereka gitu kan, tapi bisa nyuruh mereka gitu lah kasarannya. Karena memang pendekatan personalnya itu yang menjadi kunci. Mereka tidak ada yang tersinggung. Kita minta ini kira jadinya solid gitu. Jadi kerjanya jadi cepat dan produksi produk-produk kehumasan itu banyak sekali. Nah, kita lihat mana yang sifatnya korporat, mana yang levelnya satker. Gitu. Ditambah lagi sekarang tambah web COVID. Gitu. Jadi ketika ini berita ke satker kagak masuk, gitu kan, nggak cocok gitu kan. Karena cuma peneliti diundang di mana ngomongin COVID. Gilalahnya gitu kan. Masuk satker bisa nggak? Kurang pas sih. Ini soalnya antar lintas lembaga, maksudnya cukup inilah, cukup oke. Masuklah ke COVID. Itu humas juga yang pegang. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi humas LIPI untuk bilang nggak bisa nyerema kredit. Itu, nah, bayangkan jika humasnya nggak paham tentang peranata humas, ya. Nah, tidak semua manajer itu peranata humas, ya. Ada yang belum diangkat anak, yang belum punya fungsional sampai sekarang. Ada. Di Jepang itu dia belum ada peranata humasnya. Satu tim tuh belum ada peranata humasnya di Serpong. Tapi jalan. Itu karena mindset, balik lagi. Kita proses bisnis kita begini. Tujuan kita itu ya. Dan kami itu punya beban yang tidak hitam di atas putih gitu ya. Yang tapi diucapkan itu adalah zero complaint. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada yang ini, itu kenapa langsung dicek? Itu kenapa? Kemarin dia mbak, soalnya begini, oke, kita catat. Mohon maaf bu, kemarin ini yang terjadi begini, akan kami perbaiki. Jadi nggak lama-lama kalau pun ada komplain. Karena memang SKP kami gitu ya, kita dari zero complaint. Ya begitulah. Jadi kalau udah buka ini jangan kaget karena angkanya begitu imut-imut ya. 0,02. Permen 6. Nomor 2 tahun 2014. Juga level-level ketika misalnya bikin webinar, maka yang levelnya muda, ya dia levelnya moderator gitu. Yang pertama ya MC. Kalau yang maju narasumber harusnya. Gitu. Moderator narasumber. Pembasaran. Gitu ceritanya. Sebenarnya kan THP itu kan menjadi model humas utama sebenarnya. Tapi nggak ada yang terusin. Gitu. Jadi levelnya udah di utama harusnya Mbak Indah. Kayak pas masuk ini. Siap loh. Ada peranata humas tapi SOTK-nya sudah mendukung. Iya. Tapi aku setuju sama Mbak yang tentang kolaborasi. Itu sih tapi
Tapi melihat SOTK baru kayaknya pesimis ya. Sebenarnya memang siap-siap kecewa buat itu. Di WhatsApp. ya ditarik aja yang fungsi-fungsi kehumasan itu ya di bawah rumah. Iya betul betul Bu. Betul. Ibu udah levelnya konseptor, jangan bersuara lagi. Udah levelnya udah ini harusnya begini gitu. Yang teriak biar yang udah nih dah biar kenceng-kencengan Mbak, aja. pertanyaan ini juga. Oh saya jadi kayak provokator ya. Untuk hal yang baik ya. Ditantang dengan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Betul, di lingkungan yang sangat cepat. Bagaimana menghadapi seperti itu? Ya adaptif yang tadi saya sampaikan gitu ya. Tantangannya ya nanti lebih detail ya. Kedua, Bang sampaikan pertanyaan. Oh ya, siap. Bagaimana perkembangan media saat ini dalam mempublikasikan kegiatan, program-program ataupun peristiwa yang terjadi pada ruang lingkup di Komnas HAM. Aduh, ini saya nggak mengamati sih sebenarnya, tapi secara umum mungkin saya bisa sampaikan ya. Kalau yang pertama itu mengenai adaptasi kita sebagai humas, ya itulah kenapa kita harus didukung dengan kognisi dan keterampilan, skill. Karena apa? Ketika menghadapi perubahan-perubahan, kita mindsetnya udah langsung, ini tujuan organisasi apa ya? Ini tujuan dari ini maunya apa ya? Maka buatlah produk-produk kehumasan yang kemudian dikomunikasikan pada publik untuk mencapai tujuan itu. Apapun perubahannya, itu senjatanya. Dan toolsnya humas itu bukan cuma siaran pers. Ini banyak bauran-bauran humas. Bagi dinamis ya sekarang eranya udah media sosial gitu kan. Jadi konten is the king. Konten itu sekarang adalah raja. Nah, kemudian bagaimana media, perkembangan media? Kalau menurut saya dari dulu sampai sekarang juga, media itu senang sama substansi. Jadi bukan seremoni. Gitu. Hindari berita dengan foto yang orang duduk-duduk. Gitu. Jadi gantilah foto berita. Kalau memang nggak ada, carilah dengan ilustrasi. Foto ilustrasi jangan lupa disebutkan sumbernya dari mana. Gitu. Kalau kemudian ya kembali lagi ke tujuan organisasi, misalnya Komnas HAM ini apa sih yang disuarakan? Pesan kuncinya apa sih? Itulah yang dielaborate menjadi konten-konten dalam produk-produk kehumasan. Di medsosnya kayak gimana? Terus sapaannya apa sih kalau di medsosnya Komnas HAM? Kalau LIPI kan sahabat LIPI. Terus ada miminnya disebutnya apa miminnya? Kalau di Prokomnas kan Masmin. Panggilannya kayak kurang interaktif. ya bikin yang interaktif. Dia komunikasinya tuh kayak siaran, nggak ada. Itu bukan di humas ya. Nah, itu sebaiknya di LCTH baru. Itu mungkin kan nggak, umpamanya kan Komnas itu medsosnya kan dipublikasi. Terus humas itu akan buat sendiri gitu. Sudah verified account belum? Yang Komnas sudah ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi mungkin dengan nama yang kalau saran saya sih jangan pakai nama ada Komnas HAM-nya. Makanya pesan kuncinya apa? Gitu. Pesan kuncinya apa sih? Enggak, bukan. Maksud saya ini untuk jadi nama akun barunya. Iya. Gitu. Apa yang kekhasannya Komnas HAM itu apa sih? Khasnya. Ambiar. HAM yang nggak terselesaikan. Kayak itu juga sinetron, Bu. Sebenarnya nggak apa-apa ya Bu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, Bu, tapi akan lebih baik lagi kalau memang dipegang sama teman-teman humas. Ini saya agak bingung ya, kenapa publikasi beda sama humas. Karena mereka cuma pakai Oh, undang-undang baru pertama. Maksudnya strukturnya
Iya, Mas baru tahun ini mau tahun 2 tahun. PNS baru kemarin. Oh, iya ya. Tapi satu biro nggak sih itu? Enggak. Jadi isinya kadang Jadi berantem aja. kalau di SOTK yang terbaru itu publikasi apa namanya? Aduh, ini belum ada. Kalau nggak ada berarti disatukan dengan humas. Berarti disatukan dengan humas. Persepsi saya gitu. Nggak tahu kapan emang nggak pernah nih punya itu. Harusnya diajak kapan. Jangan promosi ini. Lanjut makan siang doang dia tadi. Nggak tahu. Cuma Pak doang di kantor. Pak Lukman. Bukannya Karena Pak Topan konsep sama dari MM lembaga sama Hairan. ketika melihat humas masuk ke protokol, ya kan, masuk ke PJ adalah menghumaskan pimpinan, gitu. Adalah menghumaskan pimpinan, bukan menghumaskan organisasi. Itu yang saya tangkap. That's why ada yang publikasi, jadi dianggapnya humas ini hanya untuk internal. Yang membranding sosok pimpinannya. Yang namanya humas itu semua gitu, sama seperti saya yang juga membranding kepala LIPI yang juga melakukan komunikasi eksternal. Coba kita ininya di kantor terus diundang biar dia bilang gini ya. Diundang seperti apa? Hanya sebagai notulen yang diam. Itulah ya. Iya, Ya, mungkin di SOTK baru mungkin gabung ya, Bu, ya. Jadi internal dan eksternal. Jangan karena kita kan nggak tahu tidak buka apa harusnya mungkin udah biasa. Kenapa kali belum lagi tak belum ada lagi. Kayak terakhir itu nggak punya ya. Berarti gabung nanti. Gabung berarti nanti. Ya kalau gabung mudah-mudahan ya termasuk si PPID juga dipublikasi. Atau di mana lagi itu? Dipublikasi. Berarti humas sebenarnya Itu kayak representasi dari bagian PPD kan ada dua ya, PPD utama sama PPD satker kan, PPD unit gitu kan. itu PPID juga baru ruangan baru tahapan itu saya lihat batas. Tapi nggak tahu yang mengerjakan siapa, jalan apa enggak. Jalan satu itu. Ini anggota tim. Ini koordinasinya. boleh lempar Oh, Tambah duit, kan dia dapat info, katanya nggak ada. Aku nggak tahu nih, gue juga nungguin. Yang ngurusin kegiatannya, kalau double job memang double job. Anjir, gua ada Tapi siang seharusnya doang. itu ada di humas gitu. Di mana-mana kayaknya saya baru nemu di sini doang nih. dia unik dia bu pokoknya makanya ibu coba di kamu sendiri benerin bu baru tuh mau benerin kamu yang paling dulu bu komisioner aja terima kasih dari kaki Memang harus ada orang yang fokus ya. Mungkin presiden ya mestinya. kurang aku bu Ya mungkin nanti di SOTK baru lebih komplit ya. Saya malah baru mau protokol nih besok. Kalau gol harus belajar protokoler.
Oke, paham. Jadi begini, urusan in-passing setauku hanya sampai 2021. Udah ada dewan pakar loh, penasehat. Comblang Bu, comblang. Jadi Oh gitu. Oh. comblangnya cakep. Ya kan selalu ada hikmah di balik peristiwa. Akhirnya lu tunangan kan, So? Iya. Yes. Obesana sama perencanaan mah biasa. Kemarin ketemuan. Pergulatan itu. Kami mau udah. Ya. Anjak. Oh iya, enggak, sorry. Bukan anjak. Jadi kita anjak sudah ada sebelum adanya penyentaraan itu udah ada in-passing anjak, gitu kan. Beberapa ada yang masuk karena memang di LIPI sendiri rumahnya belum diketok. Sebenarnya rumahnya cocok di puslit kebijakan mutu inovasi dan apalah lupa saya. KMI gitu. Kenapa saya jadi lupa? P2 KMI. Nah, baru kemudian penyetaraan. Nah, kemarin juga sempat ini bingung kan? Tapi saya ditanya, kalau dari Kerma masuk ke Prahum cocok nggak? Saya ditanya langsung kan? Ya, cocok sih Bu, karena masih dalam satu biro. Alasan saya begitu. Tapi kan beda dong dengan instansi lain ya kan, yang mungkin kerjasama punya biro sendiri gitu kan, biro kerjasama sendiri. Kalau di kami kebetulan jadi satu biro kerjasama hukum dan humas gitu. Iya, karena satu biro gitu. Ada penyuluhan mungkin ya, di penyuluhannya mungkin. Yang paling deket itu soalnya. Jangan tahun mau dihukum. Gimana Bu? Oh, sama yang penyuluhan kerjasama itu beda ya. Oh ya, anjak berarti. Iya. Yang paling dekat sih anjak sih Mbak. Paling dekat. Iya sih, kemarin kita selain anjak, tapi karena orang jadi kita terus kaku. Ya, analis kerjasama berarti ya. Iya. Karena fokus jabatan dan kita kita tidak menunjang menjadi biasanya kan di instansi juga boleh mengusulkan fungsional yang khas ya, yang khusus. Kalau di LIPI kan ini sedang menggodok analis perkebunrayaan, sama editor Pranata
editor ilmiah. Kalau nggak salah itu Pranata Penerbitan Ilmiah gitu. Karena kami punya LIPI Press. LIPI Press itu yang semua yang terbitan ilmiah itu memang kita yang pegang gitu. Jadi kekhasan itu yang ditarik. Iya, sama, senasib kita. Iya. Iya. Desember setahu saya terakhir ya. Desember. Ada yang gitu. Di Kominfo juga ada beberapa eselon 4 sampai dengan eselon 4 itu masih dipertahankan. Di LIPI tinggal satu yang eselon 3-nya. Eselon 4 udah nggak ada semua. Eselon 3 tinggal satu, kabak rumah tangga. Itu aja. Lainnya udah semua nggak ada. Gitu. Gitu. Satu kan karena saya kan nggak Jadi leluconnya gini guyonnya. Kepala bagian rumah tangganya LIPI itu udah kayak kepala LIPI, the one and only. Nggak ada lagi kepala bagian satu di LIPI ya dia doang. Kepala LIPI kan satu di LIPI beliau. Gitu jadi sama-sama satu. Lucunya gitu. Loh keren kan kamu Pak, masa semuanya udah di ini kan saya doang yang belum katanya. Loh kamu kan jadi kayak saya katanya. Bercandanya begitu. Puslit, peneliti, meneliti mereka, ya. Litkayasa kan ada, peneliti, Prekayasa, Litkayasa. Kalau Prekayasa kan BPPT, gitu. Jadi emang struktural, kan eselon 2. Eselon 2. Iya. Kampus Lit. Udah ini belum? Ada lagi nggak? Oh, kolaborasi tadi ya pertanyaannya. Maksudnya gimana Mbak? Ini kolaborasi lintas. Oh iya iya. Iya, menurutku sih kalau misalnya udah jelas SOTK-nya humas dan apa tadi ya? Nggak eksplisit kan di situ publikasinya ya humas dan apa di SOTK yang baru IT ya tadi ya humas dan IT itu yang sekarang existing di publikasi itu harus ditarik ke situ karena dia rumahnya mana lagi kan nggak ada kan dia nggak punya rumah kan jadi harus orangnya itu ditarik semua di humas gitu dan perlu dipranata humaskan. Nah perlu dipranata humaskan karena apa kasihan loh karena memiliki atau masuk atau diberi jabatan pranata humas itu tuh hak kita gitu. Apalagi memang semua kan harus punya fungsional kan sekarang ini gitu. Nah sekarang tinggal apakah nanti di humas akan ada fungsional selain pranata humas atau tidak, nah, itu kembali ke beban kerja gitu. Sebenarnya kan butir-butir pekerjaan yang ada di humas Komnas HAM itu apa aja? Ya menurutku sih ngelihatnya dari sini aja.
apakah butir-butir yang ada di dalam juknis ini dilakukan oleh teman-teman di humas yang ada di ruangan ini? Gitu. Ataukah dikerjakan oleh teman-teman publikasi, nih butir-butir ini. Itu. Nah, SOTK ke depan yang diharapkan dari humas dan IT itu apa? Apakah butir-butir pekerjaan ini dilakukan oleh humas dan IT? Kalau iya berarti teman-teman publikasi harus masuk. Gitu kan, supaya tidak ada dualisme kan gitu. Sebenarnya narik fungsi kan lebih gampang kan ketimbang ngerubah SOTK kan? Gitu. Nah, kasusnya ini banget ya. Maksudnya kacau, berat-berat kacau, gawat-gawat banget gitu kan ya padahal ya. Jadi butuh humas yang sangat ini. Jadi yang godok pesan kunci supaya pimpinan keluar itu kan humas kan. Dapurnya kan di humas gitu kan. Yudeswara jangan-jangan. Penyuluh ya. Ada lagi. Iya. Iya, saya pernah baca. Iya, betul. Iya. Enggak, Mas. Kalau publikasi kan belum punya kan? Belum punya fungsional kan? Oh, si publikasi masuk ke penyuluh. Iya, berarti memang konsepnya adalah humasnya untuk internal, untuk pimpinan. Konsepnya memang itu. Nggak masalah sebenarnya. Jadi kayak gini. Sekarang saya tanya, Ketua Komnas HAM, medsosnya siapa yang pegang? Oke. Artinya sudah benar kan? Ada di sini kan? Ya kan? Sebagai apa? Kalau udah dikasih ke yang pegang medsos. Bukan. Medsos pribadinya beliau. Harusnya ada. Itu loh, yang megang sini. Gitu. Betul. Itu yang pegang sini. Jadi kita oke lah, karena SOTK-nya sudah demikian. Tidak bisa lagi karena SOTK-nya ternyata publikasi masuk di penyuluh. Berarti kan memang konsepnya adalah humas yang di sini adalah untuk internal. Ya kan? Untuk brandingnya si pimpinan. Ya kan? Pimpinan di bawahnya ketua tuh apa? Ada deputi atau mungkin wakil ketua terus deputi? Enggak, direktur. Komisioner ya. Iya, berarti sampai dengan level ya itu. Jadi petinggi-petingginya aja yang di branding oleh humas yang ada di sini. Gitu. Ya, sehingga udah tahu nih batasannya, gitu kan? Nah, masalah konten itu kan kayak kontennya apa? Nah, itulah kayak misalnya lagi-lagi saya minta mungkin bisa untuk melakukan audit komunikasi ya supaya dapat pesan-pesan kunci gitu. Dari si Bapak ini misalnya dia komisioner bidang apa? Berarti bidang dia yang dielaborate kontennya. Itulah yang menjadi garapan oleh Pranata Humas yang ada di humas ini. Tapi beruntung banget loh, duluan sini malah yang punya, maksudnya yang punya Pranata Humas malah di sini gitu. Beruntung. Coba kalau yang publikasi dan di sini nggak punya gitu kan, bingung. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya kan sah aja kalau dari tim sini membuat suatu kanal yang lebih populer untuk para pimpinan, gitu kan? Nah, misalnya bikin podcast, misalnya, ya kan? Nah itu kan bisa digarap. Kontennya adalah konten korporat, yang ngomong adalah beliau-beliau, kan gitu. Udah itu udah aman. Gitu. Jadi jangan dikotak-kotakan ini kerjaan orang publikasi, ini kerjaan kita. No, bukan. Mindsetnya sama. Menghumaskan cuman ini
lebih kepada sosok, lebih kepada substansi yang sifatnya tuh humanis. Kalau yang publikasi itu adalah agenda kegiatan korporat. Gitu. Nah ini tuh sebenarnya lebih cair gitu. Konten-kontennya tuh bisa lebih cair gitu. Kaitkan terus sama satu kata kunci isi Komnas HAM. Cari deh kata kunci. Ini orang publikasi harusnya yang punya tagline. Komnas HAM tuh tagline-nya apa? Belum ada. Publikasi deh. Tanpa lelah. Kan di Komnas HAM tuh ada tim ya Bu. Timnya tuh kayak misalkan gambaran HAMRAT, terus tim Aceh kayak gitu-gitu. Nah itu tuh layaknya di liputnya misalkan mereka ada kegiatan tuh Kalau ada beliau-beliaunya masuk di sini. masuk di humasnya. Ya, kalau humas sih harusnya semuanya ya. Tapi maksudnya di bagian angle-nya. atau Gini, gampangnya ya. Nih gampangnya nih ya. Bisa dilihat contohnya di Kementerian Keuangan atau Kementerian Ristek BRIN. Dia punya dua. Kemenq dan Kemenristek BRIN. Ya kan? Bu Sri Mulyani itu yang ngerjainnya bukan Bu Sri. Nggak mau, WA aja yang telepon-telepon. Itu maksudku. Enggak juga sih, enggak beliau juga. Nah, kemudian Pak Bambang Bro itu yang ngerjain juga bukan Pak Bambang. Kalau kepala LIPI beliau sendiri yang ngerjain, bukan humasnya. Suka saya tegur kalau jelek. Enggak tegur sih, dibully aja sih. Pak, jangan yang itu apa sih? Gitu ceritanya. Nah, sekarang mulailah berpikir kreatif tentang kanal, ya kan, dan substansinya apa, gitu. Berdasarkan tusi dari, jadi siapapun pejabatnya, ya kan, siapapun komisionernya, ketuanya, polanya akan seperti itu. Itulah namanya kita membangun sistem. Gitu. semuanya selesai mikir yang memikirnya dong. Jangan sampai lu mikirnya Andi mulu lo sok. Jadi lu sekarang bikin jelek. Sosok kan kayak semua tadi yang misalnya pegang medsos kayak apa namanya misalnya pegang misalnya berarti kan ngomong kegiatan dia yang kadang-kadang kan substansinya yang beda. Makanya saya minta lihat Facebook lagi, Instagramnya Pak Bambang Bro dengan Kemenristek BRIN. Gambarnya mungkin sama, tapi captionnya beda. Yes. Karena bahasa personal dengan bahasa korporat itu beda. No. Captionnya itu, hari ini saya menghadiri gitu. Beda sama kalau misalnya Komnas HAM menyelenggarakan maksudnya diambil tidak. Jadi daripada kita ngepost di besar, kita ngepost di Instagram ya prakteknya misal, oke, ya nanti kalau kamu juga suka. Nah, ini dia udah pas nih sebenarnya nih. Si humas yang di sini itu udah bener, udah pas banget di leher pimpinan kan. Jadi komunikasi dengan para pimpinan itu smooth, ya kan? Udah enak banget, dapat konten itu enak. Mbak, ini buat IG nih, apa quote-nya? Mau nyampein pesan kuncinya apa? Tinggal kita rapihin kalimatnya gitu.
Boleh, boleh. Heeh. Heeh. Ya. Heeh. Bisa seperti Kemtan juga kan seperti itu ya. Nah, Kemtan juga seperti itu bisa juga. Cuman kan itu kan berarti kan websitenya yang IG-nya yang dipegang oleh tim publikasi toh, bukan tim humas ini gitu. Jadi itu udah terserah tim publikasi lah. Yang penting ini gitu. Iya. Oh, ya nama biar. Ya. Sosok tapi kan? Sosoknya. Ini diskusi paling rame selama saya datang ke Kementerian Lembaga. Ya, kalau misalnya ibu mau satu-satu ya, artinya komisionernya sendiri per orang sama si Pak Kepala, atau mau Pak Kepalanya doang, oke. Atau kalau misalnya mau ibu gabung antara kepala dengan komisioner, berarti ibu harus punya, ibu harus kalau misalnya mau jadiin satu, misalnya pimpinan atau the leader of misalnya, nama akunnya bisa kayak gitu. Lebih aman yang pribadi itu ya, bebas aja kan. Namanya punya kebutuhan. Iya, berarti yang ya sebenarnya bisa, komisioner bisa. Iya, itu tidak orang. Tapi tentunya tanya dulu kalau beliau-beliau kan. Iya, tapi pasti itulah. Mungkin kalau komisioner mereka memilih sendiri kali ya, kali. Tapi kalau ketua mungkin iya, kepala iya ya, mungkin. Ya, ya monggo aja. Jadi udah kebayang variatif gitu. Sehingga sosok pimpinan ini nggak kelelep juga sama sama korporat kan, sama berita korporat gitu. Tapi kalau pimpinan maksudnya kepalanya kemana pasti ada orang humas di sini kan yang dampingin kan? Belum tentu. Yang ikut siapa? Ada komisioner kegiatan pemantauan kasus. Nah itu ya cuma ilmunya dari bagian pemantauan, karena mereka nggak mau atau mediasi pemkot mana sama masyarakat di daerah mana. Itu yang datang ya tim mediasi, Mas sejauh ini belum pernah. Tapi kalau kepala selalu ada? Enggak juga. Yang nggak dampingin siapa dong?